Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Rizka Anggraini. Saya akan menjelaskan materi tentang taksonomi pembelajaran. Nah, di taksonomi pembelajaran ini saya mengangkat tentang taksonomi Bloom ya. Nah, di mana dosen pengampu Bapak Dr. Ketang Wiono SPD MPD dan juga Bapak Dr. Andes Abidin Pasaribu MM. Dan juga di taksonomi Bloom ini saya akan membahas ketiga ranah, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Latar belakang, kita ketahui bahwasanya berhasilnya suatu pendidikan di dunia ini harus adanya tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, pada taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan itu terbagi menjadi 3. Ada yang ranah kognitif, yang meliputi aspek-aspek kognitif pada diri seseorang, seperti cara berpikir, pengetahuan, pemahaman. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ranah afektif. Nah, di ranah afektif ini ya, yang meliputi aspek-aspek perasaan gitu, emosi, seperti bakat, minat, sikap, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada yang namanya ranah psikomotorik. Nah, di ranah psikomotorik ini meliputi aspek-aspek psikomotor, seperti olahraga, menggambar, dan lain-lain. Nah, dari setiap ranah tersebut terbagi lagi menjadi beberapa subkategori yang berurutan secara bertingkat gitu. Mulai dari tingkah laku rendah atau yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Nah, tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, kemudian direvisi. Nah, yang merevisinya ini yaitu salah seorang murid Bloom itu sendiri, namanya Lorin Anderson pada tahun 1990, di mana yang taksonomi Bloom revisi ini meliputi perubahan nama dan dari kata benda menjadi kata kerja. Oke, next. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3. Ada definisi bagian-bagian tentang taksonomi Bloom. Kita akan menjelaskan suatu bagaimana sih definisinya, kemudian bagian-bagian dari taksonomi Bloom itu apa-apa aja. Kemudian yang kedua, penjelasan tingkatan tujuan pendidikan untuk taksonomi Bloom sebelum revisi. Kemudian yang terakhir, taksonomi Bloom setelah revisi gitu ya. Nah, taksonomi Bloom, di mana definisi dari taksonomi Bloom ini merupakan suatu klasifikasi tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri dari domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotorik seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di mana untuk ranah kognitif dia itu berkaitan dengan intelektual, berpikir atau nalar. Nah, mencakup juga pengetahuan, knowledge, pemahaman, comprehension, penerapan, application, penguraian, analisis, memadukan, sintesis, dan penilaian atau evaluation. Kemudian ada yang namanya ranah afektif. Nah, di ranah afektif ini berkaitan dengan emosional. Misalnya perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Nah, juga mencakup penerimaan atau receiving, kemudian sambutan atau responding, kemudian penilaian, valuing, kemudian ada pengorganisasian atau organization, dan karakterisasi atau characterization. Kemudian yang terakhir ada ranah psikomotor. Nah, di ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan sistem saraf dan otot. Seperti misal kesiapan, set, peniruan itu.
imitation. Kemudian membiasakan, habit ya. Dan ada menyesuaikan, adaptation, kemudian dan menciptakan, origination. Oke, next. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu taksonomi Bloom sebelum revisi. Kan tadi udah dijelaskan terbagi menjadi 3 ranah. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di mana di ranah kognitif ini, menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ke ranah kognitif. Nah, di dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, gitu ya. Nah, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Oke, yang pertama kita masuk ke pengetahuan atau hafalan atau ingatan atau knowledge ya. Nah, jadi pengetahuan di sini maksudnya pengetahuan ingatan merupakan proses berpikir yang paling rendah. Nah, tingkatan yang paling rendah pengetahuan ini. Artinya tidak sepenuhnya tepat sebab dalam istilah tersebut termasuk pula pengetahuan faktual di samping pengetahuan hafalan atau untuk diingat. Seperti misalnya rumus, batasan, definisi, dan lain-lainnya. Nah, di dalam jenjang kemampuan ini, seseorang dituntut untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah-istilah, dan sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Dan kata kerja operasional yang dimiliki atau yang bisa menggambarkan seseorang itu pada level pengetahuan itu seperti misalnya pada tujuan pembelajaran menyebutkan suatu definisi tentang gerak parabola, semisal. Kemudian ada mengingat kembali suatu pembahasan yang sebelumnya dibahas gitu. Kemudian ada memilih dan menyatakan. Dan yang kedua, tingkatan yang kedua itu pemahaman atau comprehension. Nah, comprehension di sini maksudnya kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Nah, dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Nah, berarti seseorang dikatakan paham apabila dia dapat menyusun suatu definisi itu dengan kalimatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, aplikasi atau application. Nah, di sini maksudnya kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum gitu. Tata cara ataupun metode-metode, rumus-rumus, teori dalam situasi yang baru dan konkret. Nah, itu maksudnya pada aplikasi. Kemudian yang keempat, itu ada analisis. Nah, di dalam analisis ini pastinya untuk menganalisis suatu hubungan yang kompleks atas konsep-konsep dasar gitu. Kita menganalisis suatu soal, apalagi di dalam pembelajaran fisika khususnya, kita perlu yang namanya menganalisis terlebih dahulu. Seperti diketahui dalam soal itu apa-apa aja, kemudian dari yang kompleks kita sederhanakan. Begitu menganalisisnya. Kemudian yang kelima ada yang namanya sintesis. Nah, sintesis ini merupakan suatu proses yang meminta siswa agar bisa menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan struktur baru. Mensintesis berarti menyusun kembali. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dengan soal sintesis, siswa diminta untuk melakukan generalisasi gitu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya evaluasi atau evaluation. Nah, di evaluation ini jenjang berpikirnya itu paling tinggi. Mengapa paling tinggi? Ya, karena seseorang bisa melakukan evaluasi ketika dia telah memenuhi ke yang 5 level yang telah disebutkan
sebelumnya gitu. Bagaimana seseorang itu menilai kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan? Pastinya seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide kemampuan mengambil keputusan itu merupakan suatu hal yang paling tinggi. Oke, next. Nah, kemudian untuk taksonomi Bloom sebelum revisi ranah afektifnya itu dimana yang seperti kita ketahui tadi bahwasanya ranah afektif itu merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, meliputi pandangan atau pendapat dan sikap atau nilai, attitude atau value. Nah, kita ke penjelasannya, bahwasanya pandangan atau pendapat itu tidak lain semisal kita mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa. Nah, sehingga pertanyaannya tadi disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi, perasaan, atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relatif sederhana tetapi bukan fakta, begitu. Kemudian yang kedua tadi, sikap atau nilai, attitude, value. Di dalam melakukan penilaian afektif tentang sikap, siswa ditanya, mengapa mengenai responnya yang melibatkan sikap atau nilai telah mendalam di sanubarinya. Nah, ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Misalnya, perhatian terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ranah psikomotor. Nah, di ranah psikomotor ini berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagiannya. Ada yang pertama itu persepsi atau perception. Nah, di persepsi atau perception ini maksudnya ada kesiapan, ada set. Nah, jadi seberapa terampil para siswa dalam menyiapkan alat-alat. Semisal kita dalam melakukan praktikum gitu. Banyak alat-alat yang digunakan. Nah, bagaimana sih seorang siswa itu dalam ranah psikomotorik ini? Mulai dari kesiapannya, persepsinya. Nah, persepsi, penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam memandu gerakan gitu. Kemudian kesiapan, set, kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam melakukan gerakan. Kemudian yang ketiga, respon. Nah, respon terpimpin ini maksudnya tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Termasuk di dalamnya itu imitasi dan gerakan coba-coba. Kemudian yang keempat, mekanisme. Nah, mekanisme ini membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Kemudian yang kelima, respon tampak yang kompleks. Nah, maksudnya di sini gerakan motorik yang terampil di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks juga. Kemudian yang keenam itu ada penyesuaian atau adaptation, kemampuan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir itu ada penciptaan atau organization. Ini maksudnya membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu. Nah, kemudian sasaran psikomotorik ini sendiri digolongkan sebagai yang pertama, kemampuan otot lurik, menuntut siswa untuk menggunakan tubuhnya melakukan kerja fisik dalam parameter terinci. Misalnya waktu, berat, dan jarak. Kemudian yang kedua, di sasaran psikomotorik ini yaitu kemampuan melakukan keterampilan khusus. Sasaran kemampuan melakukan keterampilan khusus menuntut siswa dalam memanfaatkan kemampuan otot lurik untuk melaksanakan proses fisik tertentu.
Oke, itulah tadi untuk taksonomi Bloom sebelum revisi dari segi kognitif, segi afektif, dan segi psikomotorik telah dijelaskan. Kemudian kita langsung masuk ke taksonomi Bloom sesudah revisi gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya nyatakan pada awal penjelasan tadi, di mana di taksonomi Bloom revisi ini direvisi oleh murid Bloom itu sendiri yang bernama Anderson pada tahun 1990, di mana hasil perbaikannya ini dipublikasikan pada tahun 2001. Dalam revisi ini adanya perubahan kata kunci, kemudian pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Oke, ada yang namanya mengingat. Mengingat itu termasuk ke C1, di mana artinya mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang. Mengingat, mungkin tidak asing lagi kata mengingat ini di dalam kehidupan kita. Apakah kalian ingat pembelajaran sebelumnya tentang gerak parabola? Bagaimana definisi gerak parabola? Nah, seperti misal seseorang anak menjelaskan definisi gerak parabola yang dia dapatkan dari hasil pembelajaran sebelumnya. Berarti dia sedang melakukan proses mengingat. Kemudian yang kedua, memahami. Nah, atau C2. Di mana memahami ini artinya berpijak pada kemampuan transfer dan ditekankan di sekolah-sekolah dan perguruan. Ialah memahami. Siswa dikatakan paham apabila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik berupa lisan, tulisan, ataupun grafik, yang disampaikan melalui pelajaran buku atau layar komputer gitu ya. Kemudian siswa memahami ketika mereka menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama mereka, sehingga meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Itu termasuk ke memahami. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya mengaplikasikan. Nah, di mengaplikasikan ini melibatkan penggunaan prosedur-prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan atau menyelesaikan sebuah masalah. Berhubungan erat dengan pengetahuan prosedural. Nah, di dalam mengimplementasikannya, memahami pengetahuan konseptual merupakan prasyarat untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan prosedural. Kemudian menganalisis atau C4. Nah, menganalisis ini sebuah proses memecah-mecah materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antara bagian dan antara setiap bagian dan struktur keseluruhannya. Itu menganalisis. Kemudian yang kelima, ada yang namanya mengevaluasi, termasuk ke C5. Nah, di mana mengevaluasi ini membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar gitu. Kategori mengevaluasi ini mencakup proses-proses kognitif, memeriksa keputusan-keputusan yang diambil, mengkritik keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kriteria eksternal gitu. Nah, bahwa perlu kita ingat tidak semua keputusan bersifat evaluatif. Seperti siswa membuat keputusan apakah suatu contoh sesuai dengan suatu kategori. Tidak begitu ya. Nah, terakhir ada yang namanya mencipta. Nah, di mana mencipta ini merupakan proses menyusun elemen-elemen jadi sebuah keseluruhan yang koheren atau fungsional. Meskipun mengharuskan berpikir secara kreatif, mencipta bukanlah ekspresi kreatif yang bebas sama sekali dan tak dihambat oleh tuntutan-tuntutan tugas atau situasi belajar. Oke, kita masuk kepada kesimpulan bahwasanya taksonomi Bloom dikembangkan atas dasar tujuan pendidikan, disusun secara bertingkat dengan maksud untuk mengklasifikasi hasil perubahan pada diri siswa sebagai hasil pembelajaran. Nah, jadi secara garis besar terbagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif. Nah, di ranah kognitif ini berkaitan dengan kognisi atau penalaran. Kemudian ada yang namanya ranah afektif,
berkaitan erat dengan afeksi atau rasa. Kemudian yang terakhir ada ranah psikomotor yang berkaitan dengan psikomotor atau gerak-gerak jasmani yang terkait dengan jiwa. Kemudian lahirnya sebuah taksonomi Bloom revisi itu atas pemikiran dari seorang murid Bloom pada tahun 1990, yaitu yang bernama Laurin Anderson. Dia merevisi dengan maksud untuk menyempurnakan sehingga sesuai akan keadaan perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, di dalam revisi ini Anderson tetap mempertahankan klasifikasi hierarki ranah kognitif dalam 6 tingkatan yang telah dibuat Bloom sebelumnya, sekalipun dengan momen yang sedikit berbeda. Seperti di dalam revisi ini ada perubahan kata kunci pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja, dari pengetahuan menjadi mengetahui gitu ya. Kemudian selain itu masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarki dari urutan terendah ke yang lebih tinggi. Oke, mungkin itulah tadi penjelasan tentang taksonomi pembelajaran Bloom. Di sini saya meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan, kesalahan dalam penyebutan dan lain-lain sebagainya. Karena kesalahan milik saya pribadi dan kesempurnaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.